Take time, whole lot of precious time. Boy, crack a box by the no matter where you roam, no love. Bring out the old ring in the new. Selain menjadi anggota pendiri The Beatles dan salah satu potret seni paling suci dalam sejarah baru-baru ini, Harrison mengumpulkan komunitas orang-orang terkasih dan penggemar yang tidak akan pernah melupakan apa yang ditawarkan selama hidupnya. George Harrison bergabung dengan The Beatles ketika dia baru berusia 15 tahun. Meskipun masa mudanya ia menentang segala harapan ketidakmampuan dan akan terus menulis beberapa hits band yang paling terkenal termasuk lagu Here Comes the Sun dan Something. Sayangnya karir yang dimulai pada usia muda juga akan berakhir pada usia muda, dan pada tahun 2001 ketika dia baru berusia 58 tahun, Harrison meninggal karena kanker di perusahaan istrinya yang bernama Olivia dan putra mereka yaitu Danny. Menurut Yayasan Kanker Mulut dan Rolling Stones, kanker Harrison berasal dari tenggorokannya, namun setelah pengobatan yang dianggap berhasil, kanker ditemukan di paru-parunya beberapa tahun kemudian, dan itu juga menyebar ke otaknya. George Harrison telah menikah dua kali, pertama dengan Pattie Boyd pada tahun 1966, dan kemudian dengan Olivia Arias pada tahun 1978. Terlepas dari akhir yang buruk, hubungannya dengan Boyd menjadi salah satu kisah cinta paling terkenal dalam sejarah musik. Sementara George dan Boyd sama-sama berteman dengan Eric Clapton, yang pada saat itu Eric terkenal jatuh cinta pada Boyd dan menyatakan perasaannya kepadanya melalui surat yang dia kirim secara pribadi, dan dia juga menulis lagu berjudul Layla untuk Boyd. Kemudian setelah Harrison dan Boyd mengakhiri hubungan pada tahun 1977, Boyd menikah dengan Eric Clapton. Lalu pernikahan keduanya dengan Olivia Arias pada tahun 1978. George Harrison menjadi seorang ayah, karena pada bulan Agustus di tahun yang sama pasangan itu dianugerahi seorang putra yang dinamai Danny, yaitu satu-satunya anak yang pernah dimiliki Harrison. Pada saat kematiannya tersebut kekayaan bersih George Harrison berkisar sekitar $400 juta. Terlepas dari warisan Beatles yang sukses dan royalti yang dia dapatkan dari kontribusinya pada band, sebagian besar pendapatan Harrison dapat dikaitkan dengan karir solonya, dan selain warisan yang diterima anggota keluarga setelah kematiannya, banyak badan amal termasuk Material World Foundation milik George Harrison menjadi penerima wasiatnya. Lalu pada tahun 2020 The Material World Foundation menyumbangkan $500.000 untuk upaya bantuan COVID. Penerima utama kekayaan Harrison adalah Danny dan Olivia, sebagian besar penghasilannya $400 juta, serta setiap semua royalti dari musiknya diberikan kepada janda dan putranya tersebut. Pada saat kematiannya George Harrison adalah Beatle terkaya kedua setelah Paul McCartney. Mengikuti jejak sang ayah, Danny Harrison telah mencari nafkah di panggung dan di bilik suara sebagai musisi profesional. Pada usia 43 ia tetap aktif dalam komunitas musik dan memberi penghormatan kepada warisan ayahnya melalui karyanya. Pada tahun 2021 Danny Harrison bersama kolaborator dan sesama musisi bernama Paul Hicks memproduksi versi terbaru dari album ikonik mendiang ayahnya yaitu All Things Must Pass, yaitu untuk peringatan 50 tahun rekaman tersebut. 20 tahun setelah kematian suaminya, Olivia Harrison menjalani kehidupan yang substansial sebagai penulis, produser film, dan dermawan. Dia telah mencurahkan banyak waktu dan sumber daya keuangannya untuk membantu mereka yang membutuhkan melalui entitas seperti UNICEF dan Material World Foundation milik George Harrison. Menurut ABTC yang juga melaporkan bahwa dia bersama mantan anggota Beatles yaitu Paul McCartney, Ringo Starr, dan Yoko Ono menjalankan operasi bisnis The Beatles yang sedang berlangsung melalui perusahaan mereka yaitu Apple Corps. Dia juga secara teratur menghadiri acara dan upacara memperingati George bersama mantan rekan satu bandnya yang masih hidup. Olivia Harrison tidak pernah menikah lagi setelah kematian suaminya, dan dia tetap dekat dengan putranya. Could well be